93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Hakim masih temani Anda dan seperti saya janjikan tadi di Nerva kedua ini di Songs Information and Report hari ke-26 di bulan April 2022. Narasumber dari PLN sudah hadir di studio Sonora ya. Kalau judul lagu ini hati-hati di jalan, ini pas banget buat Anda yang melakukan perjalanan mudik begitu ya. Tapi kalaupun Anda melakukan perjalanan mudik, jangan lupa juga hati-hati dengan listrik di rumah Anda gitu ya. Atau ketika Anda ada di satu lokasi, ya Anda waspada juga terhadap kemungkinan bahaya listrik ada terjadi di situ begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan topik kita hari ini, yakni bahaya listrik dan tips aman pada saat mudik. Nah, saya langsung perkenalkan saja narasumber yang sudah hadir di studio Sonora kali ini. Apa kabar Bapak, Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Tadi nggak kena macet dari kantor di sekitar Kopo ya? Kopo. Waduh, Kopo itu kan terkenal. Terkenal. Nggak kena macet? Alhamdulillahnya Tadi lancar. Lancar ya? Ya. Alhamdulillah dilancarkan ya. Oke, saya perkenalkan ya sahabat Sonora yang pasti di 93,3 FM Sonora Bandung yang sudah hadir. Ada Pak M. Guntur Aprianto, manajer ULP Kopo. ULP itu apa? Unit Layanan pelanggan, Pak Kim. Unit Layanan Pelanggan Kopo. Kopo. Oh, ini di PLN Kota Bandung atau gimana? Ya, kebetulan wilayah kerja di Kotia ya, Kota Bandung. Kota Media ya, Kota Bandung ya. Ya. Kota Media sudah nggak ada ya istilah itu ya. Ya, Sudah. Kota Bandung. Ini kalau Aprianto biasanya orang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Benar. Kebetulan memang Sunda asli. Sunda asli? Ya, orang tua. Oh, pituin geningan ya. Saya pikir ada Ayah dan Apriantonya. ibu memang asli Sunda, Pak. Oh, Bandung asli. Asli Bandung ya. Ya, betul. Pak. Oh, jadi nggak melakukan perjalanan mudik mungkin nanti atau enggak ya? Enggak, insya Allah di sini. Oh, di Bandung. Buat Jaga melayani inilah kelistrikan khususnya di Kota Bandung. itu keren. Betul. Oke, tapi terima kasih Kang Guntur. Saya panggil Kang Siap, berarti ya. siap, Lebih pas, siap, lebih abdol. siap. Kang Guntur. Oke, di sebelah Pak Guntur ada Kang Guntur, ada Bu Anis Maulida. Ini PJK3L ULP Kopo. Bu Anis, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? PJK3L ULP Kopo. Wah, ini jabatan singkatan semua. Singkatan apa sih, Bu? Iya, pejabat pelaksana K3L di wilayah ULP Kopo. ULP Kopo. Jadi memang skup itu ya wilayah ini, wilayah kerjanya lah gitu ya. Betul. Oke, Bu Anis mudik juga? Insya Allah ya. Oh, kemana? Saya pikir orang Sunda ini, Bu Anis. Insya Allah nanti ke Sumatera. Sumatera? Iya. Sumatera mana? Ke Barat? Padang, ya. Oh, aduh, ke Padang. Luar biasa. Wah, ini nih asik nih melakukan perjalanan mudik. Apa persiapannya di rumah aman-aman saja listriknya? Nanti sih Pak, masih Nanti, lama. masih lama ya? Oke, ini satu di antaranya juga nanti bisa berbagi juga ya, Bu Anis ya. Siap. Sebelum melakukan perjalanan mudik dan termasuk juga Anda nih sahabat Sonora ya. Yang sekarang ini 26-27 April itu kemungkinan orang akan melakukan perjalanan mudik, meninggalkan rumah dalam sekian waktu, begitu ya. Bisa jadi itu lama atau relatif sebentar. Tapi yang terpenting lagi, bahaya listrik dan tips aman mudik akan kita bahas ya. Anda sekali lagi di SMS dan juga WhatsApp buat interaksi 08191901827 ya. Atau telepon juga kami buka di 02242616666. Kita mana dulu ya, ini Pak Guntur ya, Kang Guntur. Boleh, Mungkin terkait dengan bahaya listrik dulu deh ya, sebelum tips aman mudik saat mudik begitu ya. Ya. Dan di keseharian kita, Anda juga sahabat Sonora ya, tentu akan berhubungan dengan listrik ya, mau tidak mau ya. Ya. Tapi apa yang apa ya, poin-poin penting terkait dengan kewaspadaan terhadap bahaya listrik yang biasanya abai orang itu biasanya apa tuh Kang? Oke. Terima kasih ya Pak Hakim dan sahabat Sonora. Ya. Jadi memang di samping listrik itu banyak kita butuhkan ya sebagai betul. kebutuhan primer, akan tetapi memang masih banyak potensi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa ya. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh pejabat K3L kami nanti ya. Baris ya. Salah satunya memang dengan kondisi saat ini nantinya orang-orang pada mudik ya. Nah, itu perlu dipersiapkan juga nih Pak Hakim ya, Ya, di rumah-rumah itu jangan sampai
untuk peralatan elektronik itu yang masih menyala itu ditinggalkan seperti itu. Nah, nanti ada tipsnya juga nih dari teman saya, dari Pak Anies ya. Pada intinya itu sih ya. Jadi pada intinya di samping listrik itu memiliki manfaat yang luar biasa ya, karena sebagai kebutuhan primer kita ya, juga terdapat potensi bahayanya. Bahaya itu ada, tetap ada. Betul. Gitu, hati-hati. Iya. Oke, kalau dilihat tentang ini masih berkaitan dengan bahaya listrik, ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekarang ini yang mengarah ke tadi potensi bahaya begitu ya, bahaya terhadap listrik gitu ya? Ya. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini orang nggak ngeh gitu bahwa itu bahaya loh misalnya? Yang satu di antaranya ini yang saya sempat lihat tuh, suka ada orang yang bakar-bakar sampah ya di pinggir tiang listrik tuh. Ada yang begitu, itu bahaya atau it's okay karena kan besi itu tiang listrik atau gimana? Iya betul Pak. Bu Anis. Jadi ada memang beberapa kegiatan-kegiatan gitu kan yang bisa mengganggu jaringan listrik kita. Nah, di antaranya itu seperti pemasangan papan reklame, antena rumah, kayak gitu, yang dekat dengan jaringan listrik. Kemudian juga pembangunan rumah sendiri, pembangunan rumah ataupun renovasi, biasanya kan ada meninggikan rumah seperti itu kan. Nah itu hati-hati, sekiranya dekat dengan jaringan PLN maka harus koordinasi dulu. Iya benar ya. Ya, terus juga ada yang tadi Bapak bilang membakar sampah seperti itu. Kalau dekat jaringan listrik itu pasti bahaya. Juga bermain petasan seperti itu. Yang dekat jaringan listrik itu apalagi ya. Sekarang ya musim ini ya bulan puasa biasanya tuh. Ada itu tuh yang anak-anak sih biasanya seperti itu. Jadi ini ya Pak Hakim saya tambahin ya. Memang untuk tadi yang disebutkan oleh Pak Anies itu dapat menjadikan potensi bahaya, juga dapat menimbulkan padamnya listrik itu biasanya ya. Jadi yang padam tuh bisa luas itu ya yang padamnya. Ya karena perlu sahabat sonora ketahui dan juga Pak Hakim ya, memang untuk pemadaman listrik itu ada dua ya. Ada dua sifatnya. Yang pertama adalah terencana, yang kedua adalah tidak terencana. Untuk yang terencana biasanya kami ada informasi berupa surat pemberitahuan ya, dapat itu kepada kami juga pelanggan, kepada stakeholder kami. Yang kedua yang tidak terencana. Tidak terencana ini kan yang tidak kita harapkan ya, betul ya. Yang tidak harapkan oleh PLN, tidak diharapkan sama sekali untuk pemadaman ini. Dan yang keduanya apalagi oleh pelanggan ya, masyarakat pelanggan. Memang di sini banyak faktor yang tadi disebutkan oleh Pak Anies itu ya, ada antena itu ya, terus ada pohon. Sekarang itu yang lagi parah itu pohon dan juga ya, apabila masyarakat itu misalkan menanam pohon itu jangan di bawah jaringan listrik langsung ya. Itu dapat membahayakan. Oke, sebentar soal pohon nih. Kalau ada pohon di depan rumah warga nih masyarakat nih ya, terus melintas ke kabel listrik gitu ya. Listrik, betul. Itu sebaiknya menghubungi kemana? Ke PLN juga bisa, ke petugas PLN ya? Bisa ya? Sekarang lebih mudah, untuk menghubungi PLN lebih mudah Pak ya. Sekarang di Play Store ataupun di App Store itu bisa di-download aplikasi New PLN Mobile ya. New PLN Mobile. Nah, itu mudah dalam satu genggaman. Pak Hakim dan sahabat sonora itu pokoknya layanan PLN semuanya ada semuanya di aplikasi PLN Mobile. Itu lebih memudahkan lah ya. Lebih memudahkan masyarakat pelanggan, tentunya tidak lagi tatap muka dengan PLN, tidak usah lagi datang ke kantor, itu tinggal di tap aja di HP, petugas kami datang ke lokasi seperti itu. Jadi untuk kasus yang pohon tadi bisa juga menyampaikan via PLN Mobile. Atau kalau sahabat sonora tahu itu kan biasanya ada call center PLN juga, 123 itu bisa juga telepon di 123. Gitu. Banyak lah. Banyak di media sosial juga banyak ya. Di Instagramnya ada, terus Twitter ada, itu tinggal di DM, laporannya masuk, nanti juga masuk ke unit-unit yang ada di lokasi yang rumahnya ditinggal seperti itu. Terus yang beberapa waktu lalu sempat viral tuh, saya tahu videonya, ada yang selfie gitu ya, buat konten tok-tokan itu ya. Di rooftop rumah sekarang kan lagi tren tuh ya, rumah tuh ada rooftopnya, nggak taunya ada kabel listrik deket juga gitu kan. Sambil bikin video konten gitulah ya, itu sambil dia deket listrik kesetrum malah ya. Itu kadang-kadang bahaya ya. Betul itulah yang tadi saya sampaikan ya, Pak Anies. Kadang-kadang memang itu yang di samping manfaatnya banyak, juga mendapat potensi bahayanya. Oleh karena itu
apabila membangun renovasi renovasi rumah, rumah, nambah lantai misalnya dekat kelihatannya ini ini ya. ada tegangan listrik, Nah, lebih baik dikomunikasikan dengan nah PLN itu. ya, langkah baiknya bagaimana nanti ya, Mm-mm. seperti itu Hakim dan Karena sahabat sonor ya. ya karena selain membuat listrik padam ya mengganggu jaringan juga akibatnya itu fatal, bisa jadi ke pelaku tersebut Iya, kayak gitu benar-benar kan, ya. bisa mengancam jiwa. Jiwa juga itu ya. Iya. Aduh, ngeri itu ya. Jadi kadang-kadang memang karena keinginan gitu ya, tapi sebaiknya dikomunikasikan dengan petugas PLN lah gitu ya. Betul. Ketika merenovasi, termasuk apalagi itu sudah deket ini ya, kabel listrik gitu ya, misalnya bangunannya atau bagian depannya gitu ya. Jadi gimana caranya, nah solusinya seperti apa itu bisa diobrolin dulu deh, koordinasikan dulu deh supaya aman buat semua ya gitu ya. Betul. Oke, kemudian ada juga nih sekarang kan bulan puasa tuh biasanya musim layangan. Betul. Ya. Itu masih ada catatan cukup banyak nggak sih peristiwa yang atau kasus yang jaringan listrik terganggu gara-gara layangan misalnya? Oke, jadi untuk layangan ini Mm-mm. jaringan kebetulan untuk di Kota Bandung ini masih masih terdapat jaringan kami ya, aset kami itu listrik yang masih terbuka Pak. Terbuka tuh maksudnya gimana? Jadi yang masih di atas ya, masih terbuka, kelihatan listriknya itu ya, Oh, kabel-kabelnya itu. Nah oke. itu sekarang kan ada beberapa jenis aset PLN itu ya, ada yang di bawah permukaan jalan, di bawah Oke, tanah bawah ya. tanah, Nah oke. kalau ini yang menjadikan bahayanya itu adalah jaringan listrik yang saluran udara ya. Banyak itu Pak, ada tegangan menengah, ada Iya, ekstra benar. tinggi, ada tegangan tinggi, biasa sutet ya, Sutet, ya disebut itu sutet ya. ya, selalu Nah itu tegangan sangat tinggi. itu dapat membahayakan Pak. Kalau misalkan bermain layang-layang, apalagi dekat dengan jaringan, itu bisa menyebabkan padam dan juga bisa membahayakan keselamatan jiwa bagi para pemain layang-layangnya seperti itu. Ada saja itu ya kasus itu ya. Di unit kami juga masih banyak sih Pak gangguan terkait layang-layang itu tadi. Apalagi menggunakan kawat ya Banis ya. Yang senarnya itu pakai kawat. Iya. Lebih bahaya. Biar menang terus itu biasanya kayak gitu. Jadi kan orang pakai gelasan tapi ini pakai kawat ya menang terus ngelawan. Kawat kan sifatnya konduktif ya, sebagai penghantar arus listrik, jadi bahaya. Itu yang bahayanya ketika nyentuh kabel listrik yang terbuka lagi ya, begitu ya kabel listriknya. Oh, itu bisa langsung kesetrum juga tuh yang pemainnya ya, pemain layangannya. Betul, ya membahayakan keselamatan jiwa. Itu, aduh, jadi kalau main layangan nggak usah, apalagi di bawah sutet jangan ya, cari tempat yang aman lah, lapang gitu ya. Jadi boleh saja main layangan, betul. tapi perhatikan itu tadi ya. Keamanannya ya, dekat jaringan listrik sebaiknya hindarilah gitu ya, jauhi begitu ya. Karena bahayanya ya tadi bisa mengancam jiwa ya kata Mbak Anis tadi ya. Betul. Gitu. Oke, kemudian selain itu ada lagi kebiasaan yang mungkin berlaku di masyarakat yang itu nggak ngeh gitu masyarakatnya bahwa itu bahaya gitu, membahayakan dirinya dan terkait dengan listrik. Ada juga biasanya yang di rumah ya Pak ya, kita sering menumpuk stop kontak tuh. Oh iya, ini fitting kayak gini nih misalnya. Ini ada apa sih namanya ini Pak? Stop kontak. Stop kontak. Ya. Jadi gini Pak, satu lubang ditumpuk-tumpuk sama kombinasi itu ya, fitting kombinasi. Hakim dan sahabat sonora memang untuk stop kontak ini di sana kan terdapat kabel ya, kabel ataupun konduktor ya sebagai penghantar listriknya. Nah itu tuh memiliki kuat hantar arus lah, kuat hantar arusnya ya. Jadi dia itu memiliki maksimum kapasitasnya. Jadi jangan sampai kabel itu melebihi bebannya. Jadi jangan sampai menumpuk-numpuk sehingga arusnya itu besar Pak. Nah, arus kan panas ya, menyebabkan panas dan juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran. Konslet itu ada percikan, kebakar gitu ya, panas saking panasnya tadi ya. Ya betul. Lebih mudahnya gini aja logika seperti inilah air yang mengalir dalam pipa Pak. Jika pipanya itu airnya tekanannya tinggi, pipanya kecil, sehingga kan bisa dapat menyebabkan pipanya meledak ataupun terhambat. Nah itu sama umpamanya dengan listrik juga gitu alirannya. Ya airnya itu adalah arusnya dan pipanya itu adalah sebagai konduktornya seperti itu. Tapi ntar dikira sahabat sonora di sini ada stop kontak numpuk. Ini nggak numpuk kan kalau gini ya? Ya enggak lah. Enggak. Tapi masih kelihatan di sini nantinya ada di nameplate-nya itu arusnya mampu sampai dengan berapa ampere. Ya. Nah, di sini kan juga ada ya seperti charger ngecas. Nah, di sana kan dari di ininya berapa ampere. Ya, berapa ampere. Apa ya? Sama kabel ininya ya perhitungkan juga. Betul. Untuk stop di kontak. sininya juga ada stop kontaknya, kemampuannya misalnya sampai 5 ampere itu ada di template-nya.
Jadi ketika perangkat elektroniknya memiliki daya yang tinggi, katakanlah misalnya bor itu kan gede-gede tuh ya, 450 watt atau 200 watt. Ini juga harus diperhatikan juga kalau misalnya kabelnya ya gitu ya. Jangan sampai pakai kabel yang buat ini buat apa yang speaker gitu ya. Tapi suka ada nggak sih masyarakat yang kadang-kadang yang pernah saya lihat itu kalau bisa pedagang ya maaf ya pedagang kaki lima gitu ya yang subuh atau kadang ini suka ada pakai kabel gitu kan di perlapaknya lah gitu. Itu kadang-kadang nggak sesuai juga kabelnya sesuai peruntukannya gitu maksudnya. Betul. Jadi kami juga menghimbau ya kepada masyarakat sekitar dan juga sahabat Sonora itu memang salah satu potensi yang mendapat membahayakan ya, membahayakan keselamatan jiwa juga keselamatan masyarakat umum ya. Itu lebih baik itu jangan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang untuk kabel-kabel yang melintang terlalu panjang itu kan khawatirnya nanti terjadi putus ya Pak, putus aliran listriknya masih mengalir sehingga kan membahayakan seperti itu Pak. 220 volt ya gitu ya, betul, rumah 220 volt bahaya. Kalau aki mobil mah 12 volt masih geli lah ya, tapi kalau sudah 220 mah bisa jengker atau jadi hati-hati dalam menggunakan listrik begitu ya sahabat Sonora. Jadi itu memang kita butuh listrik tapi juga perlakukan dengan sesuai dengan peruntukannya lah gitu ya. Jangan sampai abai juga karena bahayanya tadi kalau kata Bu Anis bisa membahayakan jiwa, mengancam jiwa. Oke, di SMS atau WhatsApp sekali lagi Anda boleh berbagi atau share juga ya di 08191901827 ya, atau telepon kami buka juga di 02242616666. Kita break dulu ya Bu Anis ya, Kang Guntur ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Sembilan 93,3 FM Sonora Bandung, part of Kompas Gramedia Radio Network ya. Masih dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia dan Aki masih ditemani Kang Guntur Aprianto, kemudian ada Bu Anis juga ya dari PLN ULP Kopo ya lebih tepatnya ya. Dan buat Anda yang mau tanya-tanya soal listrik lah ya, silakan aja, Anda boleh tanya-tanya juga di SMS dan juga WhatsApp 81119011827. Dan sekali lagi buat Anda yang memerlukan fasilitas terutama berkaitan dengan tadi ya layanan dari PLN terkait dengan misalnya nih ada pohon yang dianggap mengganggu sekiranya rawan gitu ya, rawan tumbang apalagi ada jaringan listrik di situ. Nah, sebaiknya tidak Anda tebang sendiri karena itu di pinggir jalan biasanya dari dinas terkait ya atau dari pemerintah kota yang berwenang lah gitu ya, dan sebaiknya bisa hubungi juga langsung ke PLN lewat tadi aplikasi ya Pak Kang Guntur ya. Ya, PLN Mobile. PLN Mobile. Jadi situ sudah banyak ada fitur-fiturnya, bisa cek layanan mana yang Anda butuhkan begitu ya. Dalam satu genggaman saja ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi di topik kita sekali lagi terkait dengan bahaya listrik dan tips aman saat mudik ya. Ini saya sempat barusan buka di Tribun Jabar ya, tribunnews.com, yang juga di lebih spesifiknya di tribunjabar.id. Ya. Ada imbauan dari Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono buat warga yang mudik gitu ya, selain tadi ya pastikan kendaraannya fit dan segala macamnya. Ini terkait dengan listrik juga. Listrik sebaiknya dimatikan saat ditinggal mudik. Nah, ada imbauan semacam itu. Nah, ini kalau dari tonton PLN seperti apa? Rekomendasinya lah gitu ya buat masyarakat yang mau meninggalkan rumah sekian waktu ditinggal mudik. Nah, apa harus dimatiin dari MCB misalnya atau kumaha? Baik Pak, mungkin ada sedikit tips ya untuk mudik aman juga tenang ya, ditinggal untuk beberapa hari kan soalnya ya. Jadi yang pertama itu matikan aliran listrik dari sumbernya ya, cabut gitu aliran listrik, misal AC, TV, kulkas, water heater gitu, catokan ya. Iya, yang gitu-gitu kadang lupa ya. Saking buru-buru mau berangkat mudik itu bahaya. Bahaya banget ya. Hal ini untuk mencegah terjadinya konsleting atau kebakaran. Nah, kemudian apabila menggunakan listrik prabayar, jangan lupa isi token. Iya benar. Nah, kemudian apabila menggunakan listrik pasca bayar, pastikan sudah membayar listrik.
sebelum tanggal 20 Sebelum tanggal sebulannya. 20. Ya. Gitu ya. Kemudian ini untuk tips juga pemasangan lampu sensor ya. Nah, lampu sensor itu kan apabila pagi biasanya kan padam. Kalau malam sudah senja ya, masuk senja, mataharinya udah dia baru nyala. Nah, itu nyala. mengantisipasi sih. Ya. Antisipasi apa ya? Pencuri ya, maling. Pencurian ya. Gitu Ya kan. benar itu pencuri rumah kosong tuh ya biasanya jadi indikator ketika lampu nyala di siang hari itu seolah-olah seperti pertanda untuk si pencuri bahwa rumah itu kosong gitu ya. Sebaiknya pakai lampu yang itu ya, ada fasilitas sensornya ya sebaiknya. Ya seperti itu Pak Kit. Jadi memang benar. Pada intinya alat-alat elektronik yang tidak dipergunakan sebelum berangkat mudik itu dipastikan padam dulu dicabut dari stop kontak semuanya stop kontak listrik, tidak terhubung ke aliran listrik ya. Dan kalau misalkan lampu untuk menghindari tadi ya pencurian, kami himbau juga ya seperti tadi yang kami sampaikan ya Pak Anis ya, untuk menggunakan lampu sensor ya. Jadi gitu ya. Memang itu bisa nyala di siang hari ya, dan juga mati di siang hari. Mati di siang hari, mohon maaf ya, mati di siang hari, nyala di malam hari secara otomatis. Ya, gitu ya. Apa tadi yang solar cell ya? Solar cell model gitu ya, udah banyak lah ya di marketplace itu banyak bisa diperoleh. Terkait dengan marketplace juga PLN punya marketplace. Bisa ya belajar di situ ya. Ya nantilah kita bahas di ini ya selanjutnya. Lain kesempatannya. Tapi benar juga tuh kalau listrik dimatikan total, katakanlah dari MCB ya, begitu misalnya. Ya memang di siang hari lampu mati, tapi ketika malam hari kan lampunya nggak nyala, rumahnya gelap, itu jadi pertanda juga buat si pencuri nih rumahnya kosong nih, gelap gitu ya. Jadi mendingan pakai sensor ya yang lebih aman ya. Tuh mumpung nih sekarang toko-toko masih pada buka ya, sahabat Sonora, mendingan udah belanja ganti lampu yang pakai sensor, udah banyak gitu ya. Oke, kemudian ini saya langsung ke interaksi dulu ya dari Bu Ira, tanya nih di Cileunyi. Apakah selama Lebaran tim dari PLN tetap melakukan pengawasan atau pengecekan ke rumah-rumah? Ya. Nah, ini menarik nih. Silakan. Kami kebetulan kami memang standby Pak. Standby 1x24 jam ya. Ya penuh lah full kami. Jadi untuk petugas-petugas kami memang dipetugaskan full selama mudik, dipastikan untuk untuk menjaga kenyamanan sahabat Sonora dengan Pak Kim ya. Itu dipastikan memang semua tim kami siaga Pak ya. Nggak pada mudik ya? Nggak Pak. Waduh. Belum pada mudik ya. Kami memastikan memang sampai dengan hari H ya. Kalau sesuai dengan surat yang ada dari direksi kami ya, itu kami sudah mulai siaga H-7 dan juga H+7 ya, itu sudah mulai siaga. Jadi ya listrik memang ini ya termasuk PLN kan ini vital ya, perusahaan vital gitu ya, objek vital nasional begitu ya. Jadi ini sama seperti kepolisian, TNI begitu ya. Tetap bersiaganya. Betul, sama tetap bersiaga. Aduh. Nah, kalau misalkan gini kan ada padam, pastikan ya recovery-nya upayakan secepatnya gitu ya. Itu, ya. Jadi apresiasi sahabat Sonora ya, ketika kadang-kadang kan masyarakat begitu ya, mati listrik, wah langsung ini kan uring-uringan gitu, ini PLN gimana sebentar dulu, itu yang bertugas tuh di lapangan lagi berjibaku gitu ya, karena pasti PLN menyelesaikan itu ya, apa yang menjadi penyebab dan segala macamnya. Apalagi kalau sekarang hujan-hujan kan kebayang ya. Jadi sabarlah hulanya gitu, nggak usah marah-marahnya. Nah itulah ya Pak Kim tadi tentang waspada juga banyak musim penghujan ya Pak. Musim hujan ini ya. Betul, saat musim hujan tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya, dan waspada seperti instalasi rumah ya. Instalasi rumah, alat elektronik ataupun AC milik PLN, betul ya Anis ya. Kenapa kita mesti waspada? Karena sifat air itu kan menjadi konduktif ya, betul nggak artinya menjadi konduktor ya. Jadi sangat bahaya apabila misalkan nanti itu, apalagi yang di wilayah yang di kabupaten ya, itu sering banjir kemarin ya. Nah itu apabila air mulai naik itu diharapkan segera dicabut untuk aliran listriknya, karena kan air sifatnya sebagai konduktif yang tadi saya sampaikan seperti itu Pak. Tapi biasanya dari PLN untuk kawasan yang
ya maaf kawasan yang rawan banjir lah sebutnya ya, itu sudah ekstra siaga ya sebenarnya ketika air banjir sudah mulai meninggi itu biasanya langsung otomatis bisa dimatikan satu wilayah misalnya. Masih dalam potensi aman, ya kami belum berani mematikan. Kalau misalkan sifatnya dapat membahayakan masyarakat umum, ya mau tidak mau pasti kami padamkan. Wah, pada saat banjir kebayang komunikasi antar petugas itu ini ya, benar siaga ya. Seperti kemarin ini hujan lebat terus kan setiap sore ya Pak Kim ya. Nah itu kami juga rutin ya Pak ya memantau level air Pak. Nah, level air di Sungai Citarum. Sungai Citarum. Itu jadi ini juga ya patokan juga ya, betul. Ada indikasinya gitu kan. Nah, ini terkait dengan waspada banjir juga. Stop kontak di rumah itu sebaiknya berapa tinggi dari permukaan lantai? Ya. Jadi itu ada standarnya nggak sih? Gitu. Saya lupa lagi Pak untuk standarnya. Jadi untuk instalasi di rumahan itu memang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu pendek kan itu bahaya anak kecil juga ya. Yang pertama itu. Yang kedua kalau misalkan ada terjadi banjir juga nantinya kan bahaya ya. Dan kalau misalkan terlalu tinggi juga susah kan plafonnya seperti itu. Dekat plafon. Ya. Harus pakai tangga. Ya mungkin di kisaran antara 1 meteran lah Pak. 1 meteran lah ya kurang lebih ya. Dari permukaan tanah ya. Udah cukup ideal Pak. Nah cukup ideal, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu di bawah juga gitu ya. Ya lebih baik untuk jaga-jaga, apalagi yang di kawasan rawan banjir gitu ya. Terus juga sering dicek juga Pak untuk kabel-kabelnya itu mungkin ada yang terkelupas. Nah seperti itu bisa karena itu tadi ya mengantarkan listrik. Seperti itu jadi bisa tersengat listrik. Iya bahaya juga tuh, rumahnya bocor kena listrik instalasi rumah gitu ya misalnya. Itu biasanya berapa lama ya harus pengecekan instalasi kabel rumah itu? Sifatnya tentatif ya. Itu bisa kapan aja silakan. Kapan aja sih ya. Apabila misalkan dirasa ini instalasi kami ya atau instalasi sahabat Sonora ini sudah mulai dirasa perlu pengecekan, itu silakan dikomunikasi dengan instalatir terkait ya. Nah, itu memang wewenangnya, batas wewenang dulu perlu kita ketahui Pak Hakim ya dan juga sahabat Lora. Batas wewenang kami itu yaitu sampai dengan alat pembatas dan pengukur ya, atau biasa disebut di sini mah KWH meter. Nah, batas kami itu maksimal sampai dengan sana Pak. Aset kami, aset PLN sampai dengan sana. Kalau misalkan dari sana ya, kalau bisa disebut sikring ya, dari sikring ataupun FCB yang dalam itu sudah milik pelanggan. Jadi pelanggan itu berwenang penuh dari mulai pemeliharaannya, menjaga kualitasnya, seperti itu Pak. Oke, baik kita break dulu, dan ini termasuk juga nanti kebutuhan masyarakat yang juga cukup tinggi akan listrik itu biasanya pada hari H Lebaran, karena biasanya kan ada kunjungan silaturahmi segala macam. Wah, segala dicolokin, ada yang setel DVD, ada yang setel macam-macam, main games. Konsumsi listrik pasti tinggi gitu ya biasanya. Banyak tamu yang datang. Nah, banyak tamu yang datang kan nggak enak ya, udah menjamu tahu lampunya mati gitu ya, listriknya nggak kuat gitu misalnya. Nah, ini termasuk bagaimana kira-kiranya yang bisa ditempuh oleh masyarakat supaya tadi listriknya aman untuk tambah daya misalnya, tapi cepat gitu misalnya, bisa nggak seperti itu? Nah, nanti bisa dijawab ya untuk Kang Guntur, Bu Anis ya. Kami sekarang kembali sahabat Sonora di 93,3 FM Sonora Bandung, dan kita masih bahas juga tentang bayar listrik dan tips aman saat mudik. Kami segera kembali. Masih bersama teman-teman dari PLN ULP Kopo. Ada Kang Guntur, kemudian juga yang pasti ada Mbak Anis di 93,3 FM Sonora Bandung seputar bayar listrik dan tips aman saat mudik. Anda masih boleh juga mumpung ada beliau-beliau ini begitu ya, bisa tanya-tanya juga, interaksi di SMS dan juga WhatsApp 811 1901 827 ya. Atau telepon juga kami buka di 022 4261 666. Oke, tadi yang agak tertunda terkait dengan kemungkinan kebutuhan akan listrik juga akan tinggi pada Lebaran ya gitu ya. Karena yang pasti ada kunjungan silaturahmi dan segala macam nih Kang Guntur nih.
terkait dengan itu, nah yang diperlukan oleh masyarakat seperti apa supaya nanti ketika terima tamu, terima kunjungan saudara-saudara nggak ngejepret gitu lah istilahnya. Banyak kalau yang paling akan pikir, aduh ngejepret katanya kan nggak enak banget gitu ya. Lalu tambah daya menjadi solusi sepertinya. Ya, Nah, betul. Nah, gimana kan? terkait dengan hal itu pas banget nih Pak Kim dengan sahabat Sonora ya. Kita sekarang sedang ada promo Pak. Tuh. Nah, sedang ada promo yang pertama namanya promo Lebaran Ceria. Lebaran Ceria. Oke. Betul. Nah, syaratnya tadi Pak. Syaratnya apa? Sahabat Sonora dan juga Pak Kim ya, itu mendownload dulu aplikasi PLN Mobile di Play Store dan juga App Store ya. Nah, nanti di dalamnya sana itu ada marketplace. Marketplace-nya. Oke. Nah, dengan minimal belanja 100.000 nanti pelanggan itu mendapatkan voucher. Sehingga tambah daya itu ya yang seharusnya bayar ya maksimal di 4.500.000-an cukup dengan membayar Rp150.000 saja. Oh, beneran nih? Betul itu ya. Itu sampai kapan ini promo ini? Kebetulan promo ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2022. Tuh, sampai 31 Mei saja ya. Betul. Jadi cukup belanja sekitar 100.000-an. Ya, 100.000-an di marketplace. Dapat voucher di marketplace. Dapat voucher di PLN Mobile itu ya. Nah, nanti voucher itu ditukarkan Pak. Ya, ditukarkan sehingga untuk apa namanya, untuk layanan perubahan dayanya juga di PLN Mobile nanti ya, di PLN Mobile sehingga mendapat diskon potongan harga. Itu hanya 150.000 saja. Misalkan gini ya Pak Kim ya, simulasi aja di rumahnya itu masih terpasang daya 450 atau 500 lah ya. 500 lah ya. Mau tambah daya ke 22.200 misalnya. Oh, bisa loncat, nggak harus 13 dulu? Harus ke 22 minimal. Oh gitu kalau tambah. Ya, ke 2.200 dulu. Dengan Lebaran Ceria ini ke 2.200 tangga dayanya. Maksimal ke 22 dulu paling kecilnya Pak. 2.200 ya. Itu kan biayanya kalau biaya normal itu 1.200.000-an. 1.200.000-an. Nah, dengan ada promo ini hanya membayar 150.000 saja. Selisihnya jauh bisa dia. Betul. Ayo sahabat Sonora yang mumpung ada promo nih mumpung ya sampai dengan tanggal 31 Mei ya. Silakan saja di-download aplikasi PLN Mobile-nya. Silakan belanja di sana minimal 100.000 nanti mendapatkan voucher dan lakukan tambah daya juga di sana nantinya di PLN Mobile. Tidak usah langsung datang ke kantor, Pak. Gitu ya. Betul. Terus berapa lama itu ininya instalasinya gitu? Standar kami 3 hari. 3 hari. Pelaksanaan itu sudah nyala. Tapi biasanya 1 hari juga selesai beres ya. Setelah melakukan pembayaran, kami pasang hari itu juga biasanya. Kalau misalkan tidak terkendala ya dengan hal-hal lain ya cuaca atau mungkin banyak juga yang ini ya standar kami 3 hari lah ya. 3 hari kerja. Tuh mumpung ya ada promo Lebaran Ceria dari PLN buat tambah daya ya. Jadi silakan di ini aja, tinggal download aja aplikasi PLN Mobile-nya. Di situ ada banyak fitur-fiturnya termasuk tadi marketplace. Anda belanja di situ di aplikasi PLN Mobile 100.000-an ya gitu ya. 100.000 belanja, kemudian yang pasti Anda bisa langsung dapatkan voucher untuk tambah daya. Jadi dari 900 itu langsung ke ini, saya minta tambah daya langsung ke 2.200 ya? 2.200. Tidak 1.300? Tidak Pak, kebetulan. Oke ya. 2.200 ya tambah dayanya Pak. Ya lebih aman lah ya, nanti di sini ada yang pakai catokan, hair dryer ya segala macam di rumah. Daya akhirnya memang dibatasi dimulai dari 2.200 dulu. 2.200 ya, oke. Tapi untuk instalasi kabel rumahnya apa harus ada yang diubah nggak? Kalau misal sekarang kan dayanya kalau misalkan naiknya lebih besar ya, lebih besar ya. Kalau ini kebetulan hanya 1 pas Pak, 1 pas saja tidak merubah pasa ya. Kalau semisal pemakaiannya besar ya, yang tadi kami selesaikan di awal ya Pak, karena untuk kabel itu memiliki batasan maksimumnya daya kuat hantar arusnya ya. Kalau semisal kabel-kabelnya kecil ya itu lebih baik diganti saja ya. Jadi biasanya ada pemeriksaan dulu lah kurang lebih ya oleh petugasnya. Itu ada nantinya biasa LIT ya, lembaga inspeksi teknik ya, itu yang sebagai pengeluaran sertifikat layak operasi. Itu rekanan PLN gitu. Ya sebagai rekanan juga bisa disebut ya, gitu ya. Tapi itu memang di bawah Dirjen Ketenaga Listrikan sama Pak orangnya aja. Baik, ya ada porsinya masing-masing lah ya di tataran teknis itu ya. Jadi silakan Anda download aplikasi PLN Mobile, itu yang terpenting ya, karena di situ juga
Anda bisa macam-macam selain tadi belanja di marketplace-nya ada. Bayar listrik juga bisa ya tadi ya? Bisa. Ya, Bayar mobile. listrik, kalau misalkan ada keluhan, pokoknya semua layanan PLN ada di situ. Tuh, dalam satu genggaman. Tambahan juga ada info ini pemadaman listrik juga biasanya. Oh, ada juga? Ya. Itu penting tuh. Ya, kalau sebisa surat tidak nyampe ya Pak, ada info pemadaman terencana ataupun tidak terencana. Sekarang mau kenapa ya ini padam misalkan tidak Nah, kalau misalkan sudah didaftarkan ID pelanggannya di PLN Mobile, itu mendapatkan notifikasi. Oh, ada notifikasi. Ada notifikasi. Oh, jadi siap-siap ya yang ini. Betul. Jam sekian nanti ada pemutusan listrik sementara. Ya, betul. Oke, yang belum isi air toren ya silakan isi dulu gitu ya. Banyak di PLN Mobile banyak ya. Oke. Banyak ya. Tuh, penting loh ini ya. Oke, ini yang tanya dari 8969. Pak, masih bisa kita bayar listriknya setelah mudik? Maksudnya setelah mudik lebaran atau harus bayar pakai PLN Mobile? Nah, ini bayar listriknya setelah mudik. Berarti setelah mudik teh tanggal berapa? Itu teh. Ya Pak Kim, jadi dan sahabat Sondra memang itu untuk pembayaran listrik memang harus rutin setiap bulannya. Maksimal itu di tanggal 20. Pokoknya sebelum tanggal 20 udah dibayar. Dan juga bisa di mana saja ya. Di PLN Mobile juga bisa. Misalkan sekarang sudah nyampe keluar kota mau bayar yang di Kota Bandung. Nah, itu bisa. Ya, karena ID pelanggan bisa bayar di mana saja. Dan juga sudah bekerja sama dengan payment point online bank beberapa ya semuanya lah ya, di mana aja bisa lah ya. Jadi tidak ada alasan telat bayar listrik ya sebetulnya ya. Nah, juga ada konsekuensinya Pak ya. Konsekuensi yang pertama terkena denda. Terkena denda kalau misalkan lewat dari tanggal 20. Yang kedua terdapat pemutusan sementara nantinya oleh petugas PLN ya di Pareman Pak Di Pareman kebayang lagi banyak kunjungan saudara total listriknya aduh ini belum bayar listrik jepret Parem. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya untuk telat bayar listrik ya. Ini jauh teknologi sudah sangat memungkinkan sekarang orang bisa bayar dimanapun lewat apapun juga gitu ya. Online M-banking semua bisa lah Pak. Gitu ya, jadi tidak ke loket ya bayar. Aduh, kayaknya mah Bu Anis mah nggak kejamanan itu ya. Ya Pak Guntur ya, Pak Guntur juga kejamanan juga. Kebetulan saya enggak. Iya, saya juga enggak. Enggak, tapi tahu aja gitu. Oke, tapi menarik. Ada lagi tambahan? Ini, selain promo-promo itu, kami juga ada promo-promo lainnya Pak. Yaitu yang sekarang kan lagi bulan Ramadan ya. Juga ada promo yang dinamakan yaitu adalah Ramadan Berkah. Ramadan Berkah. Nah, betul ini adalah khusus rumah ibadah Pak. Rumah ibadah sama ya, ini sama juga daya awalnya itu adalah 4,5 ya, mulai dengan daya akhirnya itu di 2.200 ya. Sama ini Pak, sama dengan Ramadan Berkah ini ya. Dengan hanya membayar Rp150.000 dapat tambah daya melalui PLN Mobile. Untuk pelanggan tarif sosial khusus rumah ibadah golongan dengan rendah satu fasa daya dengan pilihan daya akhir 2.200 sampai dengan 11.000 PA hanya dengan membayar 150.000 saja. Ini ya sama dengan tadi Lebaran Ceria ya. Yang pasti Ramadan Berkah itu khusus untuk rumah-rumah ibadah. Begitu ya. Jadi gereja, vihara gitu ya. Semua agama silakan selama itu termasuk rumah ibadah manfaatkan ini ya. Di tadi Ramadan Berkah ya. Ramadan Berkah. Ya betul. Oke, ini juga sampai berlaku hingga 31 Mei ya. Tuh, 31 Mei. Jadi mendingan ini ya manfaatin betul ini ya. Betul. Soalnya nanti kan ada promo lepas dari 31 Mei normal lagi kalau misalkan tambah daya dari 4,5 sampai dengan 11.000 PA itu kurang lebih biayanya hampir 10,2 jutaan Pak. Waduh. Sekarang kan mumpung ada promo bisa 150.000 saja. Tuh. Seperti itu Pak. Gitu. Oke, sahabat Sona silahkan langsung ya download aplikasi PLN Mobile-nya. Di situ ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan termasuk tadi kemudahan Anda untuk bisa membayar tagihan listrik ya. Di situ jadi dimanapun Anda berada, Anda tinggal dibuka gadget Anda, bayar, jangan sampai pokoknya ingat kasih reminding sebelum tanggal 20 lah, tanggal 16 gitu ya, atau tanggal 14 ya, bayarnya lebih aman gitu ya. Jadi kasih reminding bahwa ini saatnya bayar listrik, nah Anda tinggal
tinggal transfer aja kan gitu ya, Iya, gampang gitu. Bahkan bisa juga di mana? Alfamart, Indomart. Ya, itu juga bisa ya gitu ya. Kalau misalnya gadgetnya ini ya bermasalah misalnya, Iya. tinggal ke itulah, banyak lah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sempat bayar listrik ya. Iya betul, bisa di mana aja. Bukan zamannya, itu sudah lewat zamannya ya. Oke, next lagi yang juga masyarakat penting tahu. Oke, selain promo Lebaran Ceria, Ramadan Berkah, ada lagi promo lain dari PLN barangkali? Masih ada Pak. Jadi masih ada lagi untuk para pengembang ya, para pengembang perumahan dan juga misalkan ini ada program pasang baru dapatkan ekstra daya namanya ya. Oke. Ya betul, yaitu gratis upgrade satu tingkat dari daya yang dipilih. Misalkan untuk perumahan kan misalnya 500 PA atau 300 ya. Nah, itu bisa naik satu tingkat nantinya Pak. Dengan syarat khusus pengembang perumahan ya, atau hunian ya. Pastikan properti Anda menggunakan kompor induksi nantinya ya. Kompor induksi. Betul, kompor induksi nantinya ya, di rumahnya itu dengan syarat menggunakan kompor induksi untuk menjadi hunian yang ramah lingkungan. Iya benar. Dan lebih kekinian lah ya, kompor induksi ya. Betul. Itu di marketplace bisa? Atau gimana? Di marketplace mungkin ada ya untuk mungkin ada yang bisa cek ya. Di Tokopedia juga ada. Sekarang di online juga banyak Pak. Untuk mereknya kebetulan ini yang diserang itu adalah Kana Home. Oke. Nah itu ini juga batasan waktunya sampai dengan 31 Desember 2022. Akhir tahun ini ya. Masih cukup panjang ya. Akhir tahunnya. Juga sama nanti ada khusus pengembang apartemen juga sama ya. Pastikan apartemennya juga menggunakan kompor induksi sehingga mendapatkan program promo ini Pak. Iya benar, kompor induksi. Itu lebih simpel ya, mau ngehongnya. Satu lagi ada. Ya, ada lagi. Ada lagi ini. Oke. Yang selanjutnya itu nama programnya itu adalah kompor induksi ya, nyaman kompor induksi. Nyaman kompor induksi. Sama ya, tambah daya juga ini hanya 150.000 ya. Bagi partner yang berpartisipasi mendapatkan penggunaan kompor induksi. Oke. Khusus pelanggan tegangan rendah satu pasang sampai dengan 11.000 PA melalui aplikasi PLN Mobile ya. Oke. Juga sama Pak Hakim dan juga sahabat Sonora ya. Bayar 4,5 juga itu harga normalnya sampai dengan 4,8 jutaan ini hanya membayar 150.000-an saja. Jadi iya benar ya para sahabat Sonora itu bisa membeli kompor induksi secara mandiri ya, itu yang saya sebutkan tadi ya. Betul. Mereknya. Nah, itu kalau misalkan setelah mendapat itu nanti ditukarkan vouchernya, Pak. Ditukarkan vouchernya lewat PLN Mobile sehingga dapat melakukan perubahan daya hanya dengan membayar 110.000 saja. Ini mesti buru-buru nih, sayang soalnya promonya. Tahun depan kita nggak tahu ya, ada lagi kan? Betul, tahun depan. Gitu. Atau bulan depan kita nggak tahu juga. Kalau gitu. yang ini nyaman kompor induksi sebetulnya sampai dengan 31 Desember, Pak. Oke. 1 Desember sampai dengan akhir tahun. Oke. Ya. Ada beberapa kelebihan dari kompor induksi itu apa aja, mungkin Pak Guntur boleh tambahin kuat lagi? Ya, untuk kompor induksi itu memang praktis, bisa diatur panasnya ya. Panasnya sama lah dengan ini, tapi dengan yang kali ini itu praktis. Iya, itu. Praktis, yang ininya lebih aman juga ya. Lebih aman juga ya, tidak bikin mehong juga. Juga untuk yang pernah diperhitungkannya itu yang saya ketahui itu memang lebih irit juga Pak ya. Karena rupiah per KWH di Indonesia ini lah khususnya ya, ini lebih murah Pak dibandingkan dengan negara lain ya. Oke. Baik, kita di menit terakhir nih. Saya cek dulu, mudah-mudahan sudah terjawab juga yang sudah interaksi ya, semoga sudah terjawab ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Kang Guntur dan juga Bu Anis ya, mudah-mudahan sudah mewakili juga Anda sahabat saudara yang mungkin ada pertanyaan yang kurang lebih sama lah gitu ya, bisa terjawab tadi ya. Dari Bu Anis dulu sebelum ini penutup, barangkali silakan yang ingin disampaikan, entah itu tips aman atau apa, boleh ya. Untuk tips aman tadi udah disampaikan ya Pak ya. Menambahkan sedikit tentang layanan PLN, layanan kontak center PLN ya. Bisa dengan call center 123 ya, sahabat sonora bisa dicatat juga ya. Kemudian ada Twitter @pln_123, ada juga di Facebook PLN 123.
emailnya pln123@pln.co.id. Untuk websitenya www.pln.co.id. Kemudian yang terakhir tadi yang serba bisa tadi ya Pak ya, PLN Mobile. Silakan di-download. Silakan ya. Oke, Kang Guntur silakan. Baik, terima kasih Pak Hakim dan sahabat Sonora ya. Tadi kami memang melakukan banyak sosialisasi. Pada intinya memang kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada masyarakat pelanggan dan juga sahabat Sonora khususnya ya, telah menjadi layanan pelanggan PLN. Dan tidak lupa kami ingatkan lagi ya, memang di samping pentingnya menjaga pemakaian energi listrik, juga harus tahu juga potensi bahayanya. Ya. Kenali bahayanya ya, waspada. Bahayanya waspada di sekitar, tetap waspada lah ya. Tetap waspada kalau misalkan ada kabel-kabel yang melintang itu segera dikomunikasikan dengan pihak PLN. Renovasi rumah ya, terutama itu ya. Melalui tadi yang disampaikan oleh Mbak Anies bisa kemana aja. Bisa kemana aja, insya Allah untuk petugas kami kalau misalkan tidak langsung ke lokasi itu biasanya ada callback dulu ke pelanggan. Ada informasi lah gitu ya. Tapi diupayakan gercep gitu lah ya gitu. Dan selanjutnya sebelum melakukan mudik pastikan dulu untuk peralatan listriknya itu yang tidak dipergunakan dicabut. Cabut dulu. Dan juga jangan lupa untuk tokennya diisi. Dan untuk layanan pasca bayar jangan lupa dibayar dulu. Bayar dulu sebelum tanggal 20 ya. Sebelum tanggal 20. Nah, itu mungkin dari terima kasih Pak Hakim. Pak Guntur, hatur nuhun. Bu Anis ya, terima kasih banyak sudah berbagi, dan untuk Anda sahabat Sonora terima kasih yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi next time ya. Mudah-mudahan ada waktu lagi berbagi lagi ya. Dan selepas ini kita bergabung bersama Sonora FM Jakarta. Hakim sign out. Makin sukses buat Anda.